warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Rizky Ramadan, NPM 2021020111, Prodi Hukum Tata Negara, semester 4, kelas F, dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam, dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradikta MHI. Di sini saya akan mempresentasikan substansi hukum Islam tentang makna hakikat sesuatu menurut filsafat. Definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami, memuat, dan mani, menolak, adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis yang terdekat, genus proximum, dan perbedaan spesifik, differentia specifia. Jenis genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu. Artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik, differentia specifia, ialah setiap pengertian yang membedakan golongan atau spesies dari jenis genusnya. Misalkan berakal budi, membedakan manusia spesies dari hewan atau genus. Pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas, mabda, aturan-aturan pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijma ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tashri. Faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam. 1. Wacana atau argumentasi menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran, rasio, tanpa verifikasi, uji empiris, perbincangan dengan menutup mata. Kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian-pembuktian atau tidak perlu didasari bukti. Kebenaran baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. 2. Segala hal atau sekalian alam. Artinya semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal, menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak ada permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari perbincangan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. 3. Sistematis. Artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku, sehingga tahapan-tahapan mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai sesuatu yang dimaksud. 4. Radikal. Artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya yang terakhir. Radix artinya akar, yang juga disebut arch sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaannya dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafati, philosophical belief. 5. Hakikat merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal yang paling mendasar,
Jadi, filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi, sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal, bahwa sekalian alam dan segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut melalui kontemplasi pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf berkaitan dengan hal berikut: berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan terbentuk oleh hukum perubahan, segala sesuatu yang rasional dan irasional, semua yang bersifat natural dan supranatural, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi, sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan yang tidak terbatas, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektis terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia, tesis yang menghasilkan antitesis dan menciptakan sintesis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.